Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih ingin mengajak kita semua merenungkan tentang petani yang kemarin menanam itu. Seorang petani mempunyai lahan yang subur dan kemudian dia menanami entah sayuran, entah pohon buah-buahan, dia tanam. Dan ketika dia menanam cabai, menanam terong, maka kemudian dia akan panen cabai dan panen terong. Sesederhana itu. Apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai menurut firman Tuhan. Yang menarik adalah bahwa tanah subur itu tidak pernah memprotes. Ketika sang petani menanam cabai, dia tidak kemudian ngeyel. Enggak mau, saya enggak mau cabai, kalau ditanami cabai saya enggak mau tumbuh. Saya tidak mau membuat cabai itu tumbuh. Tidak. Tanah subur itu dia yang penting disirami, kemudian dikasih pupuk, dia akan subur. Apapun yang ditanam, dia enggak masalah. Dan dia akan mengembalikan yang ditanam itu dengan buah yang berkelimpahan, berlipat-lipat. Dia tidak masalah. Masalah memilih benih yang mau ditanam bukan masalahnya tanah yang subur itu, tetapi masalah petaninya. Kalau petaninya mempunyai benih jagung ditanam, ya tanah itu akan menyuburkan saja dan buah jagung nanti yang akan dipanen. Tidak mungkin petani itu menanam benih jagung yang akan dipanen durian atau terong, nggak mungkin. Yang mungkin adalah ditanam cabai lalu tumbuh cabai, tetapi kemudian subur atau tidak subur. Hanya itu. Tapi menjadi buah yang lain, mangga, pisang, nggak bisa. Yang mau saya ajak untuk kita renungkan lebih dalam adalah bahwa pikiran kita, otak kita, itu seperti tanah subur itu. Apa yang ditanam dalam pikiran, apa yang kita tanam dalam otak, itu akan kemudian menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang kita tanam. Dan otak kita itu ternyata sangat luar biasa. Dia sangat kreatif dan sangat subur, lebih subur daripada tanah subur milik Pak Tani itu tadi. Bahkan menurut penelitian sampai sekarang, justru otak kita itu adalah bagian yang belum dieksplor secara maksimal. Sekarang berkembang sebuah ilmu yang sedang tren, yaitu neuroscience. Mencoba mengerti pola kerja otak kita, pikiran kita. Dan itu tak terbatas. Memang menurut penelitian kita baru menggunakan 10% dari otak kita. Katanya, tapi ini olok-olokan ya sambil bercanda, justru otak orang Indonesia ini masih belum sungguh-sungguh dieksplor. Katanya ketika dalam pelelangan otak-otak, itu otak orang Indonesia itu yang paling mahal. Karena masih baru, masih fresh, jarang dipakai. Tapi itu cuma bercanda, jangan tersinggung ya, karena saya termasuk orang Indonesia. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pikiran kita, otak kita itu belum sungguh-sungguh dieksplor. Padahal itu powerful sekali. Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab suci. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Benar. Apa yang kita tanam, apa yang kita yakini dalam pikiran kita, itu yang akan terwujud. Sesederhana itu. Apa yang kita tanam itu yang akan kemudian kita panen. Sesederhana itu. Tapi Romo, kalau begitu jelas, kenapa banyak orang yang kemudian susah dan tidak sungguh-sungguh menggunakan, memanfaatkan pikiran kita, Romo? Nah, ini masalahnya. Pikiran kita itu kita terima secara gratis sejak kita lahir. Dan biasanya yang kita terima secara gratis itu kurang dihargai. Dalam bahasa Inggrisnya, we take it for granted.
Karena kita terima begitu saja tanpa usaha kita, lalu kita kurang menghargai. Tapi kalau yang bisa dihargai dengan uang, nah kemudian kita menghargainya lebih tinggi. Kecenderungannya begitu. Padahal sebaliknya, yang sungguh-sungguh bernilai malah nggak bisa dihargai dengan uang. Pikiran kita, badan kita, jiwa kita, mimpi-mimpi kita, antusiasme kita, cinta kita, relasi-relasi kita, itu nggak bisa dihargai dengan uang. Yang sungguh berharga justru tidak bisa dihargai dengan uang. Biasanya yang bisa kita bayar, kita ganti dengan uang, tidak sungguh-sungguh berharga. Karena bisa digantikan kapan saja. Tetapi itulah kecenderungan kita manusiawi. Yang kita terima tanpa harus berusaha membayarnya, seringkali kita tidak atau kurang menghargainya. Termasuk pikiran, otak kita, badan kita kadang-kadang juga karena sehat lalu ya sembarangan gitu. Itu yang terjadi. Maka penting sekali mengelola, mengarahkan, sungguh-sungguh memelihara, menyuburkan, menanam yang baik terhadap pikiran kita. Karena kemudian kita akan memanen sesuai dengan yang kita tabur, kita tanam. Maka masa-masa refleksi itu sangat penting. Hening, berefleksi, merenung, melihat kembali apa yang ada di dalam pikiran kita. Kalau kita memanen apa yang kita tabur, yang kita tanam, maka yang sebaliknya kita bisa merefleksikannya. Maksud saya begini, sebetulnya di tempat Anda sekarang ini, apapun keadaannya, itulah yang sebetulnya Anda inginkan. Itulah yang sebetulnya Anda tanam, itulah yang sebetulnya Anda tabur di dalam pikiran dan keyakinan kita. Maka kalau Anda tidak bahagia di dalam keadaan Anda yang sekarang, mari berefleksi saat hening dan meneliti apa yang Anda yakini, berbagai keyakinan-keyakinan Anda. Itulah yang terjadi soalnya. Di mana Anda berada sekarang, itu adalah buah yang Anda panen dari keyakinan-keyakinan yang Anda tanamkan di dalam pikiran Anda. Apa yang Anda yakini tentang relasi, itu yang sekarang Anda jalani. Apa yang Anda yakini tentang sukses, itu yang sekarang Anda alami. Karena itulah yang Anda tanam, itulah yang Anda pupuk, itulah yang Anda sirami di dalam pikiran Anda. Sehingga itu juga yang Anda tuai, yang Anda panen. Maka dengan menyadari keadaan kita sekarang ini di mana kita berada, kemudian meneliti keyakinan-keyakinan yang ada di dalam pikiran kita, kita kemudian bisa menentukan ke arah mana kita mau. Maka penting sekali refleksi. Penting sekali duduk hening. Penting sekali berwawan hati dengan Tuhan. Karena Tuhan bisa kemudian membantu kita mengarahkan pikiran kita ke tujuan yang sungguh-sungguh membahagiakan kita. Yang sering terjadi adalah bahwa kita sendiri tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita terhadap sesuatu yang sungguh-sungguh kita hayati sebagai sesuatu yang bernilai. Seringkali terbalik-balik, yang berharga dalam arti uang, kita samakan dengan yang bernilai dalam arti value. Nah, kemudian kita menanam sesuatu yang keliru. Nah, kalau kita keliru menanam sesuatu, ya keliru juga kita yang kita panen. Maka penting sekali masa-masa hening, masa-masa refleksi untuk melihat keyakinan-keyakinan yang kita tanamkan di dalam pikiran kita. Dimanapun Anda berada, itulah buah yang Anda yakini, yang Anda tanam, yang Anda sirami sedikit demi sedikit, sadar atau tidak, mengakui atau tidak. Karena itulah cara kerjanya. Maka mari kita juga menghargai pikiran kita itu secara positif. Meskipun kita terima
secara gratis tidak berarti tidak bernilai. Justru yang gratis-gratis itu yang sangat bernilai. Maka disebut gratis. Asal katanya adalah gratia yang berarti rahmat. Bukan berarti bahwa uang tidak penting, bukan. Tetapi jangan sampai kita menghargai sesuatu yang kurang bernilai, lalu malah tidak menghargai sesuatu yang sangat bernilai. Kalau kita sungguh-sungguh menghargai sesuatu sebagai yang sangat bernilai, kita akan memberi waktu, kita akan memberi energi, dan kemudian itu adalah menanam, yang akhirnya kita akan memanennya. Kalau yang sudah biasa bisnis dan sangat pandai, dia bisa tahu persis, oh di sini ada uangnya, kita bisa kerja di sini. Kalau di sini, oh nggak ada uangnya, nggak usah kerja di situ. Karena sudah terbiasa, pikiran, hati kita, investasi kita itu di situ. Sama halnya, kalau kemudian yang ada di pikiran kita itu adalah cinta, kesabaran, persaudaraan, damai sejahtera, maka kita juga bisa melihat, oh di situ akan ada damai sejahtera, di situ nggak ada, kita nggak usah masuk ke sana. Kita terampil di situ karena kita investasi di situ, kita menanam di situ. Kita menyiraminya dengan tekun, maka kemudian kita akan memanen buahnya. Nah, mari kita teliti, kita renungkan, kita pilah-pilah keyakinan-keyakinan apa yang kita tanam di dalam pikiran kita. Apakah kita bahagia dengan itu? Tentang relasi, tentang keluarga, tentang sukses, tentang mimpi-mimpi, tentang sukacita, tentang kebahagiaan, keyakinan-keyakinan apa yang ada di dalam pikiran kita, yang kita tanam, yang kita pupuk, yang kita sirami. Karena itu yang kemudian akan kita panen. Yang jelas kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan mengerti bahwa relasi dengan Tuhan merupakan sebuah usaha untuk menanam damai sejahtera, bibit-bibit sukacita, cinta kasih, persaudaraan, damai sejahtera, sukacita. Itulah benih-benih kerajaan Allah. Karena itu dalam refleksi juga penting selalu membangun relasi yang erat, akrab dengan Tuhan. Karena relasi itulah yang membuat kita merasa dicintai dan kemudian kita bisa menanam sesuatu yang positif. Kita mempunyai keyakinan-keyakinan yang sungguh akan membuahkan sukacita, damai sejahtera, dan juga kegembiraan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena kepercayaan-kepercayaan itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itulah benih-benih yang kita tanam dalam pikiran, dalam perasaan, dan di dalam hati kita. Karena itu kita hati-hati dalam menanam benih-benih yang mau kita panen nantinya. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.